semuanya, saya Belna Sorella dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Rumah Adat Kajanglengko yang berada di Kabupaten Merangin, Kecamatan Lasari, di Dusun Kampung Baru, dan lokasi lainnya berada di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Rumah Adat Kajanglengko merupakan rumah panggung tradisional masyarakat suku Batin di Jambi yang mencerminkan adaptasi lingkungan sungai dan tradisi maritim. Rumah Kajanglengko berasal dari masa kerajaan Katorayo di tepi Sungai Tabir, Jambi. Dibangun oleh migran yang mengadaptasi arsitektur lokal sekitar abad ke-14 hingga ke-15. Nama Kajanglengko merujuk pada atap melengkung seperti perahu, kajang yang berarti atap, dan leko yang berarti berbelok, simbol tradisi maritim suku Batin. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal aman dari banjir dan hewan liar, pusat musyawarah adat, serta penyimpanan hasil panen di kolong rumah. Bagian depan digunakan untuk kegiatan sosial dan upacara, mencerminkan identitas Melayu Jambi serta nilai kekeluargaan matrilineal. Komunitas pendukung masyarakat suku Batin, khususnya di Dusun Kampung Baru, Rantau Panjang, Merangin, menjadi pelestarian utama dengan sekitar 60 rumah berusia hingga 600-700 tahun yang ditempati keturunan seperti keluarga Iskandar. Lembaga adat dan Balai Pelestarian Nilai Budaya juga mendukung pemeliharaannya sejak 1970-an. Kondisi Rumah Adat Kajanglengko masih bertahan sebagai warisan hidup di Jambi, meski menghadapi tantangan modernisasi arsitektur hunian. Beberapa adaptasi dilakukan untuk pelestarian, tetapi jumlahnya terbatas dan rentan terhadap perubahan gaya hidup masyarakat. Teori semiotika, khususnya modern triadik, Charles Sanders Peirce digunakan untuk menganalisis Rumah Adat Kajanglengko sebagai tanda yang menyampaikan makna budaya masyarakat Jambi melalui elemen arsitekturnya. Pendekatan ini memecah makna menjadi representamen bentuk fisik, objek realitas yang direpresentasikan, dan interpretasi penafsiran budaya sehingga mengungkapkan simbolisme tersembunyi dalam rumah panggung ini. Model triadik Peirce membagi tanda menjadi ikon kemiripan, hubungan kasual, dan simbol konvensi budaya. Diterapkan pada arsitektur vernakular untuk membaca nilai filosofis. Dalam konteks rumah adat Melayu seperti Kajanglengko, analisis ini mengungkapkan bagaimana ornamentasi dan bentuk merepresentasikan identitas Islam Melayu serta harmoni alam. Atap melengkung Kajanglengko berfungsi sebagai ikon perahu tradisional. Diinterpretasikan sebagai simbol adaptasi maritim dan penghormatan alam masyarakat suku Batin. Tiang panggung 30 buah merepresentasikan kestabilan sosial, baik dari injeksi banjir atau hewan liar, dan simbol kebersamaan gotong royong dalam musyawarah adat. Ukiran dan ruang depan bertindak sebagai simbol nilai keadilan serta matrilineal, mencerminkan kosmologi Melayu Jambi. Semiotika mengungkapkan Kajanglengko sebagai teks budaya yang menyatukan ritual, ekologi, dan sosial, mendukung pelestarian di tengah modernisasi. Pendekatan ini memperkaya kajian arsitektur Nusantara dengan menyoroti kearifan lokal sebagai pesan simbolik yang relevan saat ini. Teori semiotika Charles Sanders Peirce diterapkan pada Rumah Adat Kajanglengko untuk mengurangi elemen arsitekturnya sebagai tanda-tanda yang membentuk makna budaya masyarakat suku Batin Jambi. Modern triadik menganalisis bentuk fisik seperti atap melengkung sebagai ikon perahu maritim, indeksi adaptasi banjir, dan simbol harmoni alam. Makna atap Kajanglengko melambangkan perjalanan hidup dan ketahanan terhadap arus sungai, mencerminkan filosofi keselarasan manusia alam serta gotong royong dalam pembangunan. Tiang panggung 30 buah mempresentasikan kestabilan sosial dan spiritual, sementara ukiran flora fauna menyeratkan siklus kehidupan, keadilan material, dan penghambaan pada Tuhan dalam kosmologi Melayu. Rumah ini mengandung nilai kearifan lokal seperti kesederhanaan material alami, kebersamaan dalam musyawarah ruang depan, dan kerjasama gotong royong yang memperkuat etika ekologis dan sosial masyarakat Jambi. Sebagai ikon suku Batin dan Melayu Jambi, Kajanglengko mempertegas identitas maritim riparian, membedakan dari rumah adat lain melalui bentuk perahu terbalik yang mencerminkan sejarah migrasi dan adaptasi Sungai Tabir. Ruang tengah dan depan berfungsi sebagai pusat musyawarah adat di bawah kepemimpinan tokoh masyarakat, menyimbolkan distribusi kekuasaan egaliter berbasis konsensus, bukan hierarki vertikal.
Rumah ini beradaptasi dengan elemen kontemporer seperti listrik, namun tetap bertahan sebagai warisan hidup yang menantang kehunian beton melalui pelestarian simbolik untuk identitas budaya. Rumah adat Kajanglengko meskipun kaya simbolisme maritim dan adaptasi alam suku Batin Jambi, menghadapi kontradiksi antara pelestarian tradisi dan tekanan modernisasi yang menggerus keberadaannya. Kondisi saat ini menunjukkan ketidakseimbangan rumah berusia 100 tahun bertahan di kampung baru, namun jumlahnya menurun drastis akibat preferensi hunian beton yang lebih mudah dan praktis, mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dan pariwisata dalam menginternalisasi nilai budaya. Tantangan utama meliputi biaya perawatan tinggi dari material alami rapuh, migrasi pemuda ke kota, serta kontradiksi antara simbol gotong royong dengan individualisme modern yang membuat musyawarah adat jarang dilakukan. Selain itu, pariwisata sering mengkomodifikasi rumah ini tanpa manfaat ekonomi keberlanjutan bagi komunitas. Di era perubahan iklim, Kajanglengko relevan sebagai model arsitektur rumah lingkungan yang adaptif terhadap banjir, mendukung identitas lokal Jambi di tengah globalisasi, serta potensial untuk ekontourism berkelanjutan guna memperkuat ekonomi komunitas. Kesimpulannya, rumah adat Kajanglengko telah dianalisis melalui teori semiotika Perens, mengungkapkan simbolisme maritim, harmoni alam, dan nilai sosial suku Batin Jambi meskipun menghadapi kontradiksi modernisasi. Seperti atap melengkung merepresentasikan adaptasi riparian dan gotong royong, mencerminkan identitas Melayu, distribusi kekuasaan egaliter, serta relevansi ekologi saat ini. Di tengah tantangan migrasi dan biaya perawatan, rumah ini tetap esensial sebagai warisan hidup yang memperkuat identitas lokal Jambi, modern arsitektur berkelanjutan, dan pengingat kearifan Nusantara di era globalisasi. Pelestarian Kajanglengko menjadi tanggung jawab bersama untuk generasi mendatang, menjaga narasi budaya yang tak tergantikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.